Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nazar wa tadhakhrafatil arduna bil matar wal hajja hajjun wa i'tamar wa labba wal halaqa wa nahar wa tafa bil baitil adiki wa qabbala al hajar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwan sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di siang hari ini, di pemimpin hari yaitu hari Jumat, kita melakukan ibadah sholat Jumat berjamaah semata-mata. Inilah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kesuksesan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah, telah berlalu tahun Hijriah, yang mana telah datang tahun baru Islam 1445 Hijriah, yang menjadi pertanyaan telah berlalunya tahun demi tahun, bulan demi bulan, waktu demi waktu. Sudahkah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menjadi hamba kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Inilah yang perlu digarisbawahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mendekatkan diri kepadaku. Inilah contoh hamba yang sukses. Inilah contoh hamba yang akan menjalurkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwan sidang Jumat rahimakumullah, sungguh banyak pertanyaan untuk diri kita sendiri terlebih khusus. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa kali kita kecewakan Allah? Berapa kali kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi ketika kita mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi la tay'as min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ketika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika engkau lebih condong hatinya kepada
hal-hal yang menyibukkan engkau sehingga engkau jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan kerahmatannya merayu seorang hambanya untuk berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jangan pernah engkau berputus asa atas kemaksiatanmu, atas dosamu yang engkau perbuat selama di muka bumi ini. Jangan pernah engkau berputus asa. Sesungguhnya rahmatku sangat besar. Sesungguhnya ampunanku sangat besar." Itulah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Begitu juga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tidaklah diutus di muka bumi ini kecuali untuk rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta ini. Begitulah hebatnya rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hubungan rahmat antara Allah beserta Nabi besar Muhammad itu adalah hubungan ikatan kasih sayang. Dan hubungan tersebut diwariskan kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Indahnya Islam itu bukan dengan kekerasan. Indahnya Islam bukan dengan keterpaksaan, tapi indahnya Islam dengan penuh kasih sayang. Diceritakan tatkala Ummu Salamah membahas kepada sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tatkala Nabi besar Muhammad sedang berjalan di suatu padang pasir bersama sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu ada satu suara memanggil nama Nabi besar Muhammad. Ini sahabat bingung. Ada satu suara teriakan memanggil Muhammad, Muhammad. Tapi ketika sahabat ini menengok ke belakang, tidak ada suara. Menengok ke sampingnya, tidak ada suara, tidak ada orang. Akhirnya lalu sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah engkau mendengar suara teriakan orang yang memanggilmu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tersenyum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, "Iya, aku mendengar." "Siapa ya Rasulullah memanggilmu?" Rasulullah langsung memberitahu kepada sahabatnya, ditunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu ada satu pohon dan ada satu pengembala dan ada satu rusa. Dan yang memanggilku adalah rusa tersebut. Disamperi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya ditanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bisa berbicara dengan hewan. Ditanya, "Wahai rusa, kenapa engkau memanggilku?" Lalu rusa pun tersebut, "Ya Rasulullah, aku sekarang sedang diikat dan aku sedang digembala sama pengembala tersebut ya Rasulullah. Dan pengembala tersebut tidur ya Rasulullah. Aku izin ya Rasulullah, aku ingin engkau kasih waktu sedetik ataupun setengah menit untuk menyusui anak-anakku yang sedang kelaparan ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai rusa, apakah jaminanku? Karena engkau ini bukan milikku, engkau milik adalah pengembala tersebut. Ya Rasulullah, aku berjanji tatkala ketika aku sudah menyusui anak rusa tersebut, anak-anakku, aku akan kembali dan bolehlah engkau ikat tersebut."
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siap, aku tunggu engkau dan aku beri waktu. Akhirnya dilepas sama Rasulullah tali tersebut. Si rusa tadi buru-buru untuk menyusui anaknya yang sedang kelaparan. Singkat cerita, rusa tersebut balik lagi ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, sekarang udah waktunya, dan aku sangat terima kasih dengan rahmat yang paling besar, kasih sayangmu terhadap hewan. Aku percaya bahwasanya engkaulah nabi yang paling amanah, engkaulah nabi yang paling rahmat. Rasulullah rahmatnya bukan sama manusia lagi, sama hewan pun Rasulullah rahmat. Tatkala ingin diikat rusa tersebut, bangunlah pengembala tersebut kaget melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di hadapannya. Lalu pengembala tersebut ngomong sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri di hadapanku? Diceritakan oleh Rasulullah bahwasanya rusa engkau tadi meminta izin untuk menyusui anaknya, sekarang rusa engkau balik lagi. Dan pengembala tersebut dengan rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pengembala tersebut membebaskan rusanya. Demi engkau ya Rasulullah, aku bebaskan rusaku dan biarkan rusaku mencari nafkah buat anak-anaknya. Itu rahmatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan. Gimana rahmatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita? Luar biasa cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hewan. Gimana cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kita? Kita umat Nabi besar Muhammad, kita yang berhak memegang kasih sayang Nabi besar Muhammad, kita yang berhak mencintai lebih dari apapun, karena kitalah orang yang digolongkan termasuk umat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang selalu diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Musa, semuanya tidak diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan doa Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ij'al min ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan aku seperti umat Nabi besar Muhammad. Kita tanpa meminta, kita tanpa memohon, Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan kita, muliakan kita untuk menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Balik lagi, apa yang telah kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad, apa yang kita sudah gembirakan untuk hati Nabi besar Muhammad, khususnya di hari Jumat ini. Ayo kita tingkatkan sunnah-sunnah yang luar biasa, yaitu dengan salawat ala Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan sedekah di hari Jumat, dan juga beberapa banyak sunnah-sunnah, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan di hari Jumat ini adalah salah satu bukti cinta kita untuk kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti kelak di padang mahsyar kita berada di belakang barisan Nabi besar Muhammad dan kita memegang bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'lamu anna Allah amarakum bil amri bada'a fihi binafsi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Rabbana zidna adkhilna mudkhilan sidqan wa akhrijna mukhrijan sidqan waj'al lana min ladunka sultana nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazikum wad'uullaha yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.